Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi, salam kebajikan, Sampurasun. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah standby di acara bedah buku SQ Power ini. Puji, puja, dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mengizinkan kita bersama-sama untuk kembali menggali, mempertajam, dan kemudian untuk kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari berkenaan dengan kecerdasan spiritual. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan untuk yang beragama Muslim, beragama Islam, selamat menunaikan ibadah saum Ramadan tahun ini. Semoga ibadah kita ini dapat meningkatkan tingkat kesadaran kita, meningkatkan juga tingkat kualitas pengenalan kita terhadap Tuhan kita. Demikian juga saya ucapkan selamat tahun baru Saka untuk rekan-rekan kita yang beragama Hindu. Semoga melalui tahun baru Saka ini akan menemui kesejahteraan dan pengenalan kita terhadap Tuhan kita menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih mudah menemukan kesejatian diri kita melalui jalan-jalan kehidupan kita. Alhamdulillah malam ini di bulan Ramadan, bulan suci ini, kita akan melanjutkan bahasan kita di dalam bedah buku SQ Power ini, dan sudah berada di tengah-tengah kita Bapak Budi Yuwono sebagai speaker utama, dan insya Allah malam ini sudah masuk ke bab ke-6, ya, meneruskan bab-bab sebelumnya. Sebagai informasi untuk teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang belum sempat mengikuti dari awal bab-bab sebelumnya, saya sarankan untuk mengecek nanti di channel YouTube kita, yaitu SQ Power. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa melihat link YouTube-nya untuk mengetahui bab-bab sebelumnya supaya ada sinkronitas bahasannya. Karena biasanya yang disampaikan oleh Pak Budi Yuwono ini satu bab ke bab yang lainnya akan selalu berhubungan dan akan selalu menguatkan. Baik, tanpa berlama-lama saya berikan waktu dan kesempatannya kepada Pak Budi Yuwono. Monggo Pak Budi, monggo. Baik Pak Jiran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kaum Muslim dan juga Hari Raya Nyepi bagi bapak-bapak, ibu yang beragama Hindu juga. Kami mohon maaf ini untuk Ramadan kita undur sedikit waktunya, ya, jam 8:30. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mulai berbuka dan ngantuk, ya. Tapi kita harapkan dengan SQ Power ini ada pencerahan juga. Kita sudah sampai di bab ke-6 mengenai identitas kebenaran diri spiritual. Alhamdulillah. Ya, dan kita harapkan untuk malam ini bab 6 akan selesai dan masih tinggal 2 bab lagi yang kita akan jalani setiap 2 minggu sekali. Ya, kurang lebih 2 bulan ya, insya Allah kita bisa selesaikan buku SQ Power ini dengan detail gitu. Oke, kita mulai dari ini. Kita mulai dari apa? Institusi kita adalah SQ Reformation Center. Ya, ini adalah otak kita memancarkan pelangi, ini adalah sebutnya pikiran atau ruh kita.
ya, dan kita punya moto adalah merdeka dari pikiran. Kita adalah pengendali pikiran, ya. Dan pikiran ini didominasi oleh pikiran spiritual 99%, dan pikiran spiritual adalah pikiran baik, ya, propositif, bukan yang anti negatif. Dan yang baik di sini adalah yang too good to be true, yang bersifat supranatural dan mukjizat, ya, yang kita sendiri tidak bisa mereka-reka, ya. Jadi ini supranatural. Inilah SQ pikiran spiritual, ya. Pikiran spiritual ini adalah kerendahan hati sejati yang sangat diperkenan oleh Allah, ya, yang mampu memikul amanah otoritas kuasa sebagai co-creator dan menyadari kebenaran diri spiritual yang malam ini kita akan tuntaskan. Dan terakhir, pikiran spiritual ini, ya, yang bersedia dan mampu mewadahi, ya, roh Allah yang turun kepada setiap manusia, yaitu Rohul Kudus, nanti di bab ke-7. Baik, kita mulai Bapak Ibu, bab yang ke-6. Ini Bapak Ibu, bab ke-6, ya, identitas kebenaran diri spiritual sebagai baju jira spiritual. Kita sudah jelaskan minggu kemarin, poin 1 dan 2 ini sudah kita jelaskan, ya. Jadi tentang kebenaran diri spiritual Allah yang tersingkap oleh pikiran spiritual, dan hakikat daripada kelahiran pikiran spiritual itu menjelaskan gamblang tentang dosa kodrat dan dosa kinerja, ya. Jadi kita harapkan pada saat ini Bapak Ibu sudah bisa membedakan, ya, antara dosa kodrat dan dosa kinerja. Nah, mulai hari ini sekarang kita mulai ke poin yang ketiga, yaitu kebenaran diri spiritual manusia. Intinya adalah siapa diri roh kita yang sesungguhnya, dan kuasa kebenaran diri spiritual manusia itu yang seperti apa. Nah, keempat, yang terakhir adalah mengenai identitas kebenaran diri spiritual manusia yang merupakan bukti legalitas spiritual, dan juga akan dibahas, ya, poin daripada malam ini yaitu ujian identitas kebenaran diri spiritual manusia. Jadi identitas kebenaran diri spiritual manusia ini diuji oleh lawan kita, ya, dan merupakan serangan yang pertama yang menjadi target untuk dirobohkan. Makanya kita harus waspada dan belajar. Baik, ini, ya. Jadi kebenaran diri spiritual manusia, ya. Kita sudah belajar tentang keselamatan spiritual Allah yang merupakan ketopong spiritual ini, ya, roh kita lahir baru, ya, Allah melalui kalam dan rohnya yang turun, ya, pada Nabi Isa itu untuk keselamatan spiritual Allah, ya. Ini kita sudah belajar, dan sebetulnya tujuan daripada KSA keselamatan spiritual Allah yang paling penting adalah menyadarkan manusia tentang kebenaran diri spiritualnya ini. Ini sebetulnya ultimate-nya ada di sini, ya Bapak Ibu semua. Nah, gitu kan, seperti ini, ya, kesadaran diri spiritual manusia itu tujuan keselamatan spiritual Allah itu adalah nomor 1, menghapus dosa dunia, ya, seluruh umat di dunia ini, yaitu dosa kodrat, ya, semua agama di situ. Jadi tidak agama satu lain, tapi seluruh umat manusia, ya. Jadi untuk dihapuskan, ya, dan diampuni dosa kodrat seluruh manusia. Kedua ada memanggil orang yang berdosa tadi kodrat untuk bisa menerima kebenaran diri spiritual. Ini penting banget.
ini apa namanya identitas ini ya, KTP kita, KTP spiritual kita, ya Pak Ibu semua. Nah, tujuan keselamatan spiritual Allah yang nomor 3, menghancurkan pekerjaan iblis. Ya, dia jelas, kita sudah jelaskan bahwa pekerjaan iblis yang utama adalah menembus baju jirah spiritual kita yang dari leher sampai ke bawah itu, yaitu kebenaran diri spiritual ini yang akan ditembus, sehingga ya kita akan menerima kutuk dosa di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu sakit, penyakit, penderitaan, kemiskinan, dan lain-lain. Ya, ini tujuannya adalah menghancurkan pekerjaan ini, iblis ini. Dan nomor 4, ya, keselamatan spiritual Allah turun ke dunia melalui roh dan kalamnya itu mereproduksi diri Allah, yaitu menghasilkan manusia roh yang pikiran spiritualnya aktif, ya, yang memiliki kebenaran diri spiritual ini. Ya, ini tujuannya. Ya, jadi salah satu tujuan dari malam ini adalah kita mensiarkan kepada Bapak Ibu semua supaya melahirkan ini manusia roh dengan pikiran spiritual yang baru, beranak cucu, walaupun bukan anak cucu kandung jasmani kita. Nomor 5, membawa terang kepada dunia ini yang gelap oleh dosa. Ya, fana tubuh ini yang karena dosa Adam ini. Ya, kita dulu seharusnya hidup kekal di Firdaus, tapi karena Adam berdosa, tubuh kita akan mati. Semua kita pasti akan mati, ya. Tapi dengan keselamatan spiritual Allah dan kesadaran akan kebenaran diri spiritual manusia, maka kita akan mengerti, ya, bahwa roh kita akan hidup kekal apabila kita sekarang sadar memiliki kebenaran diri spiritual. Roh kita nanti akan hidup kekal. Nah, ini penting, ya. Jadi dunia sudah tidak gelap, ya, tapi nanti ada dunia yang baru untuk roh kita ini hidup kekal dengan kita menyadari kebenaran diri spiritual kita. Nomor 6 adalah tujuan keselamatan spiritual Allah adalah mensiarkan kabar baik yang too good to be true, yang tidak layak kita terima, yaitu anugerah Allah. Apa itu? Nah, yang penting ini kebenaran di diri spiritual, walaupun kita masih berbuat dosa kinerja. Nah, ini mengatasi pemahaman tentang penghakiman Allah yang banyak disiarkan. Ya. Ketujuh adalah Allah turun ke dunia, ya, melalui roh dan kalamnya justru untuk melayani manusia, yaitu rohnya itu melayani manusia untuk sadar kebenaran diri spiritual, ya. Bukan banyak yang diajarkan bahwa kita manusia harus melayani Allah dengan kinerja kita. Nah, itu kebalik. Ya, justru Allah ini rendah hatinya luar biasa. Ya, turun ke dunia yang melayani kita untuk sadar kebenaran diri spiritual. Nah, ini syarat satu-satunya untuk nanti terang hidup kita di kekekalan nanti. Gitu. Yang terakhir adalah menyadarkan yang tersesat. Nah, siapa yang tersesat? Yang merasa memiliki benar diri jiwani. Ini. Nah, biasanya kita semua begitu. Ya. Makanya kita akan meningkat, ya, dari benar diri jiwani menjadi sadar kebenaran diri spiritual, ya. Kalau kita tetap di benar diri jiwani, kita tidak akan pernah sadar kalau kita memiliki kebenaran diri spiritual yang sangat diperkenan Allah. Ya, kita sudah belajar bahwa benar diri jiwani ini seperti kain kotor di dalam pandangan daripada Allah, ya. Ini Bapak Ibu semua, ya, tujuan keselamatan spiritual Allah itu menyadarkan kebenaran diri spiritual manusia supaya kita sadar ini. Ya, bukan sadar kebenaran diri jiwani yang tidak pernah
kita pede, ya tidak pernah sempurna, dan juga bukan kebenaran diri jasmani kita yang tidak akan pernah sempurna, dan kita makin berumur akan makin tidak pede di situ, ya. Jadi ini penting sekali, dan ini menjadi target utama daripada serangan iblis yang akan diruntuhkan, ya. Ini ya Bapak Ibu, tujuan keselamatan spiritual yang sesungguhnya ini adalah kebenaran diri spiritual manusia. Selanjutnya, nah kebenaran diri spiritual manusia itu seperti apa ya? Pertama, kebenaran diri spiritual manusia itu adalah hasil respon daripada pikiran spiritual kita, yaitu iman atas kebenaran diri sejati Allah. Kita sudah dijelaskan pada 2 minggu yang lalu apa itu kebenaran diri sejati Allah dari 99 Asmaul Husnanya itu. Ya, itu 6 yang sering salah apa tuh? Suuzon kita ya. Padahal itu ditujukan kepada pikiran jiwa kita. Ya, dan kita sudah juga belajar kemarin bahwa hakikat daripada 99 Asmaul Husna ini secara praktis ya dalam kehidupan kita di bumi ini, sehingga kita tidak salah mengerti ya siapa kalau ada apa itu namanya musibah itu bukan dari Allah ya. Jadi berkat, tidak ada berkat terselubung dari Allah. Allah itu pasti baik ya, dia mendidik kita dengan kebenaran firman-Nya, bukan mendidik kita dengan masalah dan musibah. Ya, ini semua sudah kita jelaskan. Kebenaran diri spiritual tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelum Nabi Isa. Ya, karena apa? Karena keselamatan spiritual Allah belum turun. Ya. Nah, di sana Roh Allah hanya berkunjung, ya, tidak menetap. Itu. Ya, karena belum turun, ya. Roh dan kalamnya belum turun. Itu. Contohnya Nabi Ilyas, Nabi Daud ya. Nabi Ilyas itu kalau itu Roh Allah turun itu luar biasa. Nabi Ilyas itu ya itu berperang membunuh berapa ya? Saya ingat 350 nabi palsu sendiri loh dengan pedangnya itu. Ya, tapi begitu selesai paginya dia diancam oleh istri raja itu, Isabel itu, cuman diancam saja. Besok kamu akan saya bunuh seperti nabi palsu itu. Ya langsung takut. Dia langsung ngajir pergi sampai ke Sungai Kerit jauh gitu karena ketakutan. Karena apa? Karena Roh Allah sudah tidak ada di dalam Nabi Iya, hanya berkunjung. Nah, seperti itu. Nabi Daud sama ya dengan mengalahkan Goliat itu. Dia apa? Bangsa Israel itu ya diajak apa itu perang dengan bangsa Filistin, tapi perangnya nggak tahu itu sistemnya adu jago, jadi satu-satu punya jago satu, ya saya juga punya jago satu, orang Filistin punya jago itu apa namanya Goliat yang tinggi gede ya, lah itu di umat Israel nggak ada yang berani. Nah Daud ini kecil imut-imut, dia berani karena apa? Roh Allah ada berkunjung di dalam Daud, dan dia kalahkan dengan ketapelnya di situ karena Roh Allah. Simpson ya juga sama. Pada saat Roh Allah berkunjung luar biasa, sama itu banyak sekali kisah-kisah. Pada saat Roh Allah turun kepada Nabi, itu mukjizat terjadi. Ya. Nah, kebenaran diri spiritual ini dimiliki oleh Nabi Isa, yaitu Roh dan Kalam Allah yang turun melalui tubuh manusia. Ya, di dalam Quran menyebutkan juga ini jelas ya. Sehingga mengajar Roh Allah ini mukjizat kepada Nabi Isa. Ya, jadi mukjizat ini sebetulnya bukti kebenaran diri spiritual atas kutuk dosa. Ya, jadi karena sudah rohnya terhubung, tidak ada dosa kodrat, tidak ada kutuk dosa, memiliki kebenaran diri spiritual, mukjizat terjadi. Itu seperti itu. Nah,
kebenaran diri spiritual dimiliki oleh setiap manusia pasca Nabi Isa, ya. Karena Roh Allah sudah tinggal tetap di dalam manusia, yaitu kita semua, ya, termasuk Nabi kita Muhammad di situ. Nah, tapi masalahnya kita tidak hidupi dan tidak kenali itu, ya. Inilah kebenaran diri spiritual manusia, ya. Nah, kuasa kebenaran diri spiritual manusia itu seperti apa? Yang pertama, kitab suci menjelaskan ya bahwa kita menyembah Allah itu harus dengan roh dan kebenaran diri spiritual. Tidak bisa menyembah Allah dengan jiwa dan tubuh kita dengan kebenaran diri jiwa ini tidak bisa. Kalau beribadah iya, tapi kalau menyembah Allah yang betul-betul menyembah Allah harus dengan roh dan kebenaran diri spiritual. Ini kitab suci. Jadi kalau kita memiliki kebenaran diri spiritual manusia, kita punya kuasa untuk bersekutu dengan Allah. Nah, ini bersekutu ini bukan dengan jiwa dan tubuh kita, bersekutu di bait maha sucinya, yaitu di mana? Di kedalaman, di dalam dimensi roh. Kalau kita memiliki kebenaran diri spiritual, ini kuasa yang luar biasa. Kalau jiwa ini ya pasti jaga jarak dan legalitas. Tidak bisa hubungan yang betul intimasi di bait maha sucinya ruh dengan ruh. Tidak bisa. Ini kuasanya luar biasa. Ya, kuasa kebenaran diri spiritual manusia yaitu kuasa mewadahi roh Allah yang tinggal di dalam manusia. Itu kalau kita tidak memiliki kebenaran diri spiritual, ya kita nggak pede untuk roh Allah tinggal di dalam diri kita yang tiap hari berbuat dosa kinerja. Kalau kita tidak sadar kebenaran diri spiritual, ya sehingga melahirkan manusia spiritual untuk meluaskan kerajaan Allah di bumi. Dan kuasa kebenaran diri spiritual manusia yaitu kuasa damai hubungan manusia dengan Allah yang tanpa batas, karena roh dengan rohnya biasanya kita ketakutan, ya. Enggak, ini damai yang luar biasa, karena tidak damai itu artinya ya tidak ada penghukuman dan sebagainya. Ya, ini. Jadi kita betul-betul Allah itu sangat-sangat mengasihi kita. Ya, damai hubungan manusia dengan Allah, tetapi memisahkan hubungan manusia dengan manusia. Lah ini masalahnya. Karena manusia banyak yang tidak mengerti kebenaran diri spiritual, dan kalau kita memiliki kebenaran diri spiritual, itu akan dianiaya oleh iblis. Kebenaran diri spiritual ini menjadi sasaran target pertama. Ya, manusia dengan manusia ini terutama yang terdekat dengan kita. Bisa dengan bapak ibu kita, ya, orang tua kita, ya, bisa anak kita, istri kita, saudara kita semua, ya, ya bahkan di antara masyarakat atau komunitas di situ, ya. Begitu kita memiliki kebenaran diri spiritual, iblis akan menganiaya itu. Kita akan dipisahkan oleh mereka, ya, karena banyak yang tidak setuju, tidak mengerti. Contohnya Isa, ya, dia disalib ya oleh bangsa Yahudi. Ya, karena bangsa Yahudi tidak mengerti kebenaran diri spiritual ini. Mereka kebenaran diri jiwani, ya. Nah, ini hati-hati. Jadi biasanya kita ada seperti itu. Tapi kalau kita tetap pegang kebenaran diri spiritual, ini akan menyadarkan semua dan memulihkan hubungan itu. Ya, yang betul-betul hubungan yang mengerti tentang kebenaran diri spiritual kita. Ya. Dan ini yang terakhir adalah kuasa kebenaran diri spiritual manusia ini adalah kuasa baju jirah, ya. Kebal terhadap tuduhan roh jahat dan hati nurani kita atas kutuk dosa kinerja. Kita punya kekebalan di sini.
Ya, ini Bapak Ibu ya, jadi kuasa kebenaran diri spiritual ini adalah sangat penting ya dan luar biasa. Ya, berani datang di bait maha suci Allah, yang menyembah Allah ruh dengan ruh di situ. Ya, dan yang paling penting adalah bisa mewadahi roh Allah yang tinggal di dalam kita. Dan ini kuasanya luar biasa, bisa dicontohkan di kisah para nabi dulu. Ya, seperti itu. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang mengenai identitas kebenaran diri spiritual manusia, identitas ya, KTP spiritual kita. Nah, identitas artinya hak waris spiritual. Identitas kebenaran diri spiritual merupakan hak waris spiritual. Ya. Hak itu sah dan legal. Nah, waris ini berdasarkan hubungan keturunan roh, waris spiritual. Ya, keturunan roh. Ya, dari Allah itu tanpa syarat. Ya, makanya hak waris yang sah dan legal berdasarkan hubungan keturunan roh dari Allah yang tanpa syarat. Itulah identitas kebenaran diri spiritual kita. Nah, karena itu hak waris yang sah dan legal, ya, harus kita akui dengan pikiran spiritual kita, yaitu iman. Ya, untuk jadi co-creator ini menagih perjanjian Allah yang ada di dalam firman-Nya, itu bertaburan di sana. Kita bisa menagih itu karena kita punya hak waris di situ. Sebagai co-creator, maka kita harus cari itu di dalam firman itu yang berhubungan dengan masalah kita. Ya, ini penting banget ya Bapak Ibu. Ini hak waris keturunan ya, bukan keturunan jasmani dan jiwani, tapi keturunan spiritual ya, tanpa syarat itu. Luar biasa nih kalau kita bisa meditate ini dan mengerti tentang KTP hak waris spiritual kita. Ya. Nah, hak waris artinya bukti spiritual untuk menang debat tuduhan dosa iblis, kutuk dosa iblis. Kita tiap hari kan berdebat dengan dia tentang dosa kinerja ya. Dan kita pasti kalah karena dia masuk ke hati nurani kita. Ya, tapi kalau kita mengerti identitas kebenaran di spiritual kita yang itu adalah hak waris spiritual dari Allah langsung, ya kita akan menang debat dengan itu. Ini buktinya, kita punya bukti. Dan hak waris adalah hak spiritual ya yang melayakkan kita menerima anugerah Allah. Ya, jadi bukan karena kelayakan kita, tapi kita dilayakkan. Ya, kenapa? Ya karena kita pewaris spiritual. Ya, dan itu sah dan legal. Tidak ada syarat apapun, walaupun kita tidak layak. Nah, ini jelas ya Bapak Ibu, pemahaman ini penting banget ya. Jadi ini untuk menyarikan seperti ini. Ini meditate 22 tahun baru ngerti itu. Nah, makanya Bapak Ibu semua sekarang bisa dengan mudah kalau ini percaya dan meditate sampai ngeklik, ya menjadi apa namanya rema Bapak Ibu sendiri, luar biasa itu nanti. Oke, yang kedua adalah identitas kebenaran diri spiritual adalah hak milik spiritual ya. Hak waris spiritual dan hak milik spiritual. Ya, hak milik. Kita memiliki siapa diri spiritual kita yang sesungguhnya, yaitu manusia yang punya pikiran spiritual, roh. Itulah diri roh kita yang sesungguhnya. Ya, itu kita memiliki itu. Nah, kita nggak sadar bahwa kita memiliki apa namanya manusia spiritual roh itu, ya itu hak milik kita, ya ada di dalam diri kita. Ya. Hak milik ini juga selain siapa diri spiritual kita adalah apa milik spiritual kita yang ada di dalam roh kita. Nah, ini kita sudah memiliki yaitu karakter, peran, dan kuasa roh Allah ya. Ini yang nanti di bab 7 yang 9 karakter supranatural
9 peran supranatural dan 9 kuasa supranatural dari Roh Allah itu. Itulah milik spiritual kita yang ada di dalam diri kita. Yang roh itu, yang spiritual itu, yaitu manusia dengan pikiran spiritual. Ya, itu hak milik kita. Sadar siapa diri kita dan apa yang kita miliki. Nah, hak milik itu tanpa batas waktu, ya kan? Yang hak usaha kalau kita di dalam properti, kalau usaha atau hak guna bangunan itu ada expire date-nya. Kalau ini tidak ada, ya hak milik tanpa batas waktu alias kekal. Kalau hak usaha atau kinerja diri itu fana, hanya terbatas pada saat kita hidup. Kalau ini kita bawa sampai kekekalan nanti. Ya. Nah, hak milik kebenaran diri spiritual ini mengubah pikiran kita. Ya, bagaimana memperkenan Allah. Ya kan kita berubah. Ya, kita berani datang ke bait sucinya. Berubah memandang manusia. Kita tidak akan pernah benci kepada manusia lagi karena kita melihat di dalam setiap manusia ada roh Allah di situ. Itu yang kita lihat. Bukan jiwani dan jasmaninya. Kalau jiwani jasmaninya sudah pasti kita kecewa semua. Siapapun dia. Dan cara pandang kita melawan iblis kemarin. Ya, kita banyak yang merangkul iblis, menyerahkan otoritas kita kepada iblis. Ya, iblis yang berbuat, tapi kita seujung itu Allah, diizinkan oleh Allah dan sebagainya. Ya, jadi ini penting banget ya merubah cara berpikir kita. Pikiran kita bagaimana memperkenal Allah, memandang sesama manusia, dan bagaimana kita harus melawan iblis. Tidak ada kompromi ya dengan iblis, itu lawan kita. Hak milik kebenaran diri spiritual itu melihat seperti Allah memandang kita. Gitu. Ya, jadi rohnya di dalam kita yang dilihat oleh Allah. Ya, makanya Allah itu mengasihi diri kita lebih daripada diri kita sendiri mengasihi kita. Ya, kita ini semua mengasihi diri, tapi kita semua sadar ya bahwa diri kita ini banyak kekurangan, ya, banyak kesalahan. Tapi Allah mengasihi kita itu melebihi kita mengasihi diri kita sendiri karena Allah melihat rohnya sendiri yang ada di dalam kita. Itu. Nah, kalau kita memilih hak milik kebenaran diri spiritual, nanti kita akan merasa munafik ya, enggak pas, ya, enggak srek gitu. Kalau kita memiliki kebenaran diri jiwani yang selama ini kita kejar ya di dalam kita beribadah di setiap agama kita. Oh, yang saya kejar itu ternyata cuman ya yang sementara, yang fana, yang tidak sempurna, ya bahkan itu kain kotor di depan Allah. Nanti kita akan bisa merasa seperti itu, Bapak Ibu semua. Ya. Ini penting banget ya Bapak Ibu, KTP kebenaran diri spiritual kita ini. Hak waris spiritual dan hak milik spiritual ini harus dimeditate betul. Ya, supaya itu serangan iblis yang pertama dan utama ya kepada kebenaran diri spiritual kita ya tidak sampai tembus. Kalau ini tembus ada efek domino. Ya, nanti anugerahnya nggak sampai ya, otoritas kuasanya nggak sampai ya, akhirnya tujuannya anugerahnya juga nggak sampai, akhirnya ya Allah tidak bisa meluaskan kerajaannya di bumi ini, yaitu bermotivasi melalui manusia yang berpikiran spiritual yang memiliki kebenaran diri spiritual. Baik, Bapak Ibu, kita teruskan ya. Saya harapkan masih ada waktu. Nah, yang terakhir adalah ujian pencobaan ya, identitas kebenaran diri spiritual ya. Pencobaan ini godaan ya. Jadi ini jelas bukan ujian kenaikan tingkat rohani kita ya, tapi memang ini adalah pencobaan dari iblis
Ya, kita ada pertama adalah Adam dan Hawa, ya, pencobaan identitas kebenaran diri spiritual Adam dan Hawa waktu di Firdaus itu. Dan jelas bahwa Adam dan Hawa adalah gagal. Ya, padahal Adam dan Hawa itu adalah manusia spiritual karena rohnya terhubung dan Allah. Ya, dalam sikon Firdaus yang sangat-sangat sempurna, ya nggak ada penderitaan, ya kelimpah semua. Tapi kenapa gagal? Nah ini, ya pencobaan iblis ini diarahkan kepada ditujukan kepada kebenaran diri jiwa Adam, ya, yang penuh kekurangan dan tidak pede. Apa? Yaitu kamu akan seperti Allah kalau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat di situ. Padahal Adam itu sudah manusia spiritual yang seperti Allah di dalam roh. Ya, tapi diragukan oleh iblis itu ya. Jadi iblis itu tugasnya cuma melintir-melintir firman aja, hati-hati di situ. Ya. Nah, sebabnya juga pikiran spiritual Adam itu tidak aktif walaupun terhubung karena ya take it for granted otomatis. Ya, dari pertama sudah terhubung ya dan roh Adam itu sudah seperti Allah ya karena terhubung di situ. Ya, jadi pikiran spiritualnya tidak aktif dia. Makanya ketika kebenaran diri jiwaninya yang diserang ya dia runtuh. Ya, pikiran spiritual tidak bisa take over di situ. Ya, dan dia tidak sadar kebenaran diri spiritual karena pikiran spiritualnya tidak aktif dia. Kenapa? Belum ada dosa. Ya, dia tidak butuh kebenaran diri spiritual, nggak ngerti di situ. Ya, akhirnya dia jatuh dosa kodrat. Nah, baru akhirnya anak cucunya berbuat dosa perbuatan di situ. Ya, jadi contoh pertama ya. Jadi walaupun rohnya terhubung, sikonnya sempurna, tapi kalau pikiran spiritual tidak aktif, ya pikiran tidak bisa take over pada saat pikiran jiwani kita diserang di situ. Ya, ini Adam dan Hawa. Nah, kedua percobaan identitas kebenaran diri spiritual Isa Al-Masih dan dia berhasil. Sama, Isa ini manusia spiritual karena roh dan kalamnya ada di dalam dia sejak lahir. Ya. Nah, rohnya terhubung dengan Allah sama seperti Adam, sama. Dia juga tidak berdosa kodrat seperti Adam, tapi sikonnya parah. Sikon dunia sudah jatuh dalam dosa, enggak seperti sikonnya Adam yang sangat sempurna. Ya, ini bedanya. Ya, maka dia dicobai oleh iblis langsung kepada identitas kebenaran diri spiritualnya, yaitu dia yang kalau Adam ini seperti Allah, kalau Isa ini yang dikasihi Allah. Artinya dia pewujud mujizat, co-creator di situ. Itu yang ditembak. Nah, 3 step ini yang dicobain iblis kepada Isa, hasrat tubuh, keangkuhan jiwa dan kuasa roh ini yang ditembak. Yang pertama, pada saat dia puasa di padang gurun 40 hari nggak makan nggak minum begitu hari ke-40 itu ya kamu kan yang dikasih Allah buat mujizat itu dong perintahkan batu jadi roti ya kalau dia manusianya ya langsung jadi roti tapi enggak dia merefer kepada firman karena apa dia adalah roh dan firman Allah yang ada di dalam dia makanya firmannya yang keluar. Dia nggak mau ngikutin iblis. Kalau kita ngikutin dia jatuh. Bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja, ya itu untuk jasmani dan jiwanimu, tapi hidup dari firman Allah yang roh dan hidup ini makanan roh kita. Makanan kita yang sesungguhnya firman ini, bukan roti. Ya dia yang keluar firman. Karena di dalamnya ada meditate firman. Memang dia roh dan kalam yang ada di dalam diri manusia di situ.
Nah, dia berhasil di situ. Kedua, keangkuhan jiwa, ya dia disuruh terjun dari tempat tinggi. Kamu kan pembuat mukjizat, terjun tidak masalah dong, bisa dong buat mukjizat. Nah, kalau dia sombong ya udah dia turun, gua bisa, jatuh dia. Ya, tapi enggak, dia tetap ke firman. Ya tertulis di dalam firman, jangan mencobai Allah. Ya, jangan, wah aku udah yang dikasih Allah pasti jadi mukjizat. Nah, kalau itu udah jiwani, jatuh dia. Jadi dia nggak tanggapin itu iblis, cuma dibalas dengan firman. Tertulis seperti ini. Dia nggak mau lakukan. Nah terakhir ya iblisnya langsung, udah kamu kok ikut saya, ya ini semua milikmu duniawi ini. Nah kuasa roh jahat di situ. Ya dia ya firmannya jelas bahwa ilahku hanya Allah satu. Ya, jadi kalau kita firman diinstal banyak, seperti dinamit itu, pada saat dibutuhkan, dia muncul sebagai rema itu. Dan ini penting banget pada saat yang kritis, ya urgent, pada saat kita butuh tentang segala masalah kehidupan kita. Oke, ini ujian percobaan ya. Jadi Adam dan Hawa gagal, Isa Al-Masih berhasil. Dua-duanya ada rohnya terhubung, ya tidak berusaha kodrat, cuman Adam itu sikonnya Firdaus yang sempurna, tapi Isa Masih adalah sikon duniawi yang agamawi Yahudi di situ, yang menentang dia. Nah sekarang terakhir kita, ya jadi kalau Adam gagal, Isa berhasil, kita bisa gagal, bisa berhasil, kan gitu. Ya kita tidak seperti Adam, sikonnya Firdaus. Kita hidup di dunia yang jatuh dosa, banyak masalah. Iblis sudah berkuasa, banyak musibah, banyak derita, sudah. Ya lewat ya teman-teman kita semua seperjuangan, ya manusia ini semua. Ya kita juga tidak seperti Isa yang suci. Kalau di Quran dibilang artinya apa? Tidak berdosa kodrat, hanya roh Allah dari situ. Tapi kita berdosa kodrat. Ya, nah ini kan runyam kita. Tapi kita memiliki free will untuk memilih untuk berhasil. Tapi ini one, two, three-nya. Ya, kita bisa percaya anugerah keselamatan spiritual Allah, ya, bukan penghakiman Allah. Itu yang pertama, anugerah keselamatan spiritual ini penting, ya. Dan kita mendahulukan pikiran spiritual kita lebih daripada pikiran jiwa kita. Masih tetap dipakai ya Bapak Ibu pikiran jiwa, tapi dahulukan pikiran spiritual. Nah, ini beda. Menyadari otoritas kuasa yang sudah diberikan kepada kita di bumi, ya, yang sanggup memikul amanah untuk menjadi co-creator. Dan ini yang hari ini kita bicarakan, kita sadar memiliki identitas kebenaran diri spiritual kita. Ya, hak waris dan hak milik. Ya lebih daripada kebenaran diri jiwani dan melebihi apapun dosa kinerja kita karena kodrat kita sudah berubah. Yang paling 4 ini nomor 4 ini yang paling penting, sorry ini 4 ini nomor 5 ya sebenarnya 5 nih ya, menghidupi roh Allah yang tinggal di dalam kita. Ya, melebihi dari tuduhan hati nurani kita. Ya, ini nanti di bab ke-7. Saya sudah sering contohkan ya yang pasca Isa ini adalah Paulus, ini murid Nabi Isa yang tidak hidup bersama Nabi Isa ketika Nabi Isa hidup, tapi ketika sudah meninggal. Jadi dia Paulus ini tidak melihat dengan panca indera tapi pewahyuan roh, ya, revelation knowledge. Makanya Paulus ini menulis separuh dari perjanjian baru. Ya, tentu saja Nabi Muhammad ya yang dia ada Rohul Kudus, nah Quran itu ditulis oleh Rohul Kudus dan Rohul Amin ya. Jadi Rohul Kudus ada di dalam diri. Ini contohnya ini roh Allah hidup di dalam diri kita. Nah, kita bisa memilih ini. Ya, walaupun sikon dan kondisi kita tidak seperti sebaik
Adam dan tidak sebaik Nabi Isa. Ini saya kira Bapak Ibu semua ya, tidak banyak untuk malam ini. Materinya sudah selesai ya. Semoga bisa mencerahkan Bapak Ibu semua tentang KTP identitas kebenaran diri spiritual manusia. Ya, saya harapkan tidak bingung, bisa ngeh gitu. Ini Pak Jiran, monggo kalau ada pertanyaan silakan. Baik, baik, terima kasih Pak Budi. Materi malam ini sungguh padat sekali meskipun tidak terlalu banyak slide-nya, tapi saya kira dari rekan-rekan yang masih agak sedikit bingung dengan istilah-istilah baru atau mungkin ada kalimat-kalimat, istilah-istilah yang kurang familiar, Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan, bisa dicek di akun YouTube kita, di channel YouTube kita di bab-bab sebelumnya. Saya lihat di sini sudah ada yang raise hand dari Pak Ujang Dadang. Silakan Pak Ujang. Monggo. Monggo Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Di unmute dulu Pak Ujang. Silakan Pak Ujang. Kalau belum bisa, oh ya silakan Pak Ujang. Halo Pak Ya, Ujang. Assalamualaikum. Bisa kedengaran? Waalaikumsalam Ya. warahmatullah. Jelas Pak Ujang, enggak? Halo. Aduh, maaf Pak, ini saya ikutnya ini agak belakangan nih, soalnya sinyalnya agak kurang bagus juga. Oh iya, enggak apa-apa Pak Ujang. Silakan Pak. Ya, ini tadi yang saya kurang ini entah saya nggak mendengarnya dari awal atau gimana yang eh, kesadaran jiwa tadi ya, ya yang belakang tuh. Kesadaran yang mana Pak? Kesadaran diri jiwa nih mungkin. Baik, Kang Ujang, bisa langsung ke pertanyaannya? Halo Pak Ujang. Apa terkendala dengan sinyal? Oke, jika masih terkenal dengan sinyal, mungkin ada rekan lain yang mau lebih dahulu bertanya, silahkan raise hand. Ini mungkin. Halo Kang Ujang, masih tersambung? Menyadarkan. Nah, ini kebenaran diri jiwa nih yang ini mungkin. Iya, mungkin menyadarkan orang yang tersesat ini mungkin pertanyaannya ya. Yang tersesat ini adalah yang tidak sadar kebenaran diri spiritual. Siapa itu? Yaitu yang merasa benar diri jiwani. Ini Pak. Ya ini yang banyak semua kita miliki. Saya dulu juga buku saya pertama itu ya yang kesalahan jiwani kita. Nah, kalau kita berhenti di tataran level jiwa, kita akhirnya jadi orang yang soleh itu tidak salah ya, itu bagus ya. Kebenaran diri jiwa ini harus terus diusahakan. Iya, itu ya. Kesalahan kita harus terus diusahakan. Tapi ada musuh kita di belakang itu kan yang menuduh terus dan juga melalui hati nurani kita. Ya, kalau kita sudah merasa itu adalah segalanya, ini yang masalah ya, bahwa kebenaran diri jiwani saya ini kasarannya bisa membawa saya masuk surga ini ya, padahal kodrat kita yang membawa kita nasib di dalam kekekalan
Nah ini ya, dan kalau kita mentok di sini tidak berubah, kita tidak akan bisa sadar kebenaran diri spiritual yang kodrati ini. Inilah yang disebut orang yang tersesat. Secara spiritual, kebenaran dirinya tersesat dari kebenaran diri spiritual karena hanya berhenti di kebenaran diri jiwani. Ini yang tersesat, Pak. Ini menurut saya Pak tadi Pak Ujang ya. Yang Iya Pak Ujang. baik. Ya. Semoga Terjawab Pak Ujang. Nanti kalau sudah bisa tersambung lagi mungkin bisa disambung lagi Pak Ujang. Baik, barangkali ada rekan lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Kalau belum ada, izin Pak Budi, saya coba sedikit summary kan, tapi bukan summary secara global. Ini hanya pemahaman sederhana saya saja. Mohon dikoreksi saya jika ada yang kurang tepat Pak Budi. silakan. Mengenai identitas kebenaran diri spiritual ini tadi saya menangkap bahwa tujuannya adalah di mana Allah sendiri turun, datang dan ke dunia ini melalui kalam dan rohnya, begitu ya Pak Budi? Betul. Ya. Untuk menyingkapkan kebenaran diri sejati kita. Ya. Nah, melalui perjalanannya ini tidak luput dari pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian gitu ya Pak Budi? Iya, betul. Pencobaan ini saya lihat tadi, saya coba summary-kan ada 3 pencobaan. Melalui pencobaan melalui keinginan tubuh, ya. Nah, ini yang paling berat mungkin ya, diantaranya makan dan syahwat. Betul. Lalu kemudian pencobaan yang kedua melalui keangkuhan jiwa, Betul. di mana jiwa yang menyatakan dirinya mampu mempertukarkan kinerja diri dengan kesalehan diri melalui religiositas atau melalui ritual gitu, seolah-olah itu yang akan memperkenan begitu kurang lebihnya. Betul. Kemudian pencobaan yang ketiga itu adalah kuasa ruh. Nah ini pencobaan yang paling berat, yaitu melingkupi kekuasaan dan kemegahan duniawi. Iya. Ini yang memang bertujuan untuk menghancurkan tujuan ilahinya, gitu ya Pak Budi. Nah, lalu tadi berlanjut ke pencobaan yang dicobakan, yang diujikan kepada Adam dan Hawa yang dinyatakan gagal dengan dicobanya tergodanya oleh iblis melalui buah pengetahuan, buah khuldi itu ya Pak Budi. Dan kemudian ada pencobaan melalui Nabi Isa alaihissalam. Ini dinyatakan berhasil karena Nabi Isa sudah menyadari gitu ya, sadar dengan kebenaran spiritualnya begitu ya Pak Budi ya. Iya. Nah, pertanyaannya Pak Budi, saya langsung masuk ke pertanyaan. Pencobaan yang dilakukan kepada kita manusia yang tadi ada peluang berhasil atau gagal. Pertanyaan saya Pak Budi, level manusia biasa seperti kita yang sedang mencoba untuk menemukan diri sejati, kesadaran tertinggi, kesadaran puncak gitu terhadap pikiran spiritual ini, dan bahkan belum tahu apakah pikiran spiritual kita sudah lahir atau belum, dan bahkan belum tahu apakah kita sudah mendahulukan pikiran spiritual atau belum. Tentunya pasti akan melalui kegagalan terlebih dahulu. Nah, ini korelasinya dengan dosa kodrat, Pak Budi. Nah, apakah kegagalan ini, kegagalan sebelum berhasil gitu ya Pak Budi, sebelum tumbuh atau lahir pikiran spiritual, sudah terkompensasi oleh terbebas dari dosa kodrat ini? Mohon pencerahannya Pak Budi. Terima kasih Pak Jiran. Ini nggak perlu dijawab, sudah menjelaskan semua, tadi disimpulkan semua ya. Sudah mengerti semua sebetulnya itu ya Pak Jiran tadi. Itu sudah menjawab semua ya. Jadi
Kalau sudah percaya dosa kodrat, tadi yang terakhir gitu, apa sudah menjamin semua? Sudah, Pak. Ya kan? Kemarin kita sudah belajar itu. Ya, bentar ya, semoga masih ada ya kemarin itu. Ini pada saat kita bebas dosa kodrat, ya percaya keselamatan spiritual Allah, roh kita diganti dengan dicipta yang baru sekali kekal suci benar, tidak terkontaminasi oleh ini dosa kinerja karena berbeda asal dan dimensi, begitu besar kecil sama aja, tidak tercemar di situ. Itu selesai Pak, gitu. Ya, saya sebetulnya apa? Maaf ya, jadi hidup kekal ke surga itu mudah, itu sangat mudah. Karena itu kehendak siapa? Bukan kehendak kita, kehendak yang mencipta kita ya. Kayak anak kita kalau berhasil itu udah kehendak orang tuanya kan ya. Itu kehendak Allah. Nah itu yang dibalik-balik, Allah yang sebagai CCTV yang menghakimi tiap hari. Lah, ini loh Pak. Ini yang tapi itu siapa sih yang melintir ke situ itu? Ya itu loh. Tadi kalau Adam itu ya jatuhnya karena kan dipelintir gitu. Kalau Allah firman-Nya jangan makan buah pohon kuldi yang baik dan yang jahat. Gitu. Tapi kan dibalik sama iblis. Nanti kamu kalau makan kamu akan ngerti tahu. Nah gitu. Yang baik dan yang jahat kamu seperti Allah. Padahal Allah boleh nggak boleh yang tahu yang jahat, hanya yang baik saja kan gitu. Nah, itu dipelintir-pelintir gitu saja gitu. Nah, ini untuk sampai ke sini, Pak, ini meditate-nya itu saya 22 tahun. Saya belajar yang 48 tahun dan ini seluruh kitab ya. Jadi seluruh ayat ya, bukan hanya ambil satu ayat dijadikan dogma, enggak bisa. Ya, ada satu dicomot terus dijadikan yang nggak fair gitu loh. Ini jadi ya ada yang begitu bisa di sana sini ya. Tapi ini enggak. Ya, ini yang betul-betul seperti ini. Makanya too good to be true. Dosa kinerja ada. Boleh dong Pak. Lah ini yang tanya lagi ini karena kodratnya masih banteng. Tidak dihitung, ditutupi, diampuni, ditebus bagi yang percaya keselamatan spiritual ini anugerah kan anugerah itu gratis gitu. Ya, kalau ini saya nggak declare di sini ya Pak ya. Jadi saya balik sekarang. Kalau pemberitaan firman ya sedikit masuk neraka. Mudah banget masuk neraka gitu loh. Ya, kalau kita betul-betul ngerti Quran dan Injil ya. Masuk neraka itu susah banget, itu berlapis-lapis Pak. Tuhan itu anunya. Ya, nanti kalau sudah mau ya nanti mau mendalami lagi itu berlapis-lapis. Ya, jadi kalau yang nggak ngerti itu belum dewasa rohani. Ya, itu enggak masalah. Ya, jadi nggak legal ya kalau ya anak kita belum belum apa namanya akil balik berbuat salah ya di pengadilan ya mesti dibebaskan aja seperti itu. Nah banyak yang tidak dewasa rohani ya masuk tetap kekal dia di situ. Ya Tuhan menciptakan neraka kan bukan untuk kita gitu loh. Kekalan di sana itu untuk si iblis itu gitu. Karena pemberitaannya saja tuh Allah itu proteksinya luar biasa. Ya. Nah, kalau sudah begini tapi kita masih belum dewasa, berarti saya boleh sembarangan lah. Ini masalah. Ya silakan gitu. Ya, jadi jangan main-main di situ. Ya. Jadi, nah ini saya bicara seperti ini saya bisa disalib
Tidak hanya di orang Muslim saja, tapi di orang Kristen pun saya juga bisa disalib karena mereka banyak yang jiwani juga. Ya, dia mendahulukan Taurat, Perjanjian Lama. Ya, padahal itu di Perjanjian Baru jelas, tapi tetap dengan jiwa. Kalau tetap jiwa ya penghukuman dan penghakiman. Masa orang begitu masuk surga lah Tuhannya kamu apa siapa kan gitu. Lah kalau jiwanimu ya pasti dihukum ya pakai hukum dunia lah gitu. Allah ini beda. Tadi kan semua ya kacamatanya beda, anugerahnya beda, mengasihi kita, roh kita lebih daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Yang too good to be true. Ya, yang ya semua anugerah di situ Pak Jiran itu. Ya, jadi Pak Jiran ya sebenarnya sudah menyimpulkan itu. Jadi mudah banget itu loh Pak. Justru untuk masuk ke neraka itu proteksinya luar biasa. Masih dewasa dulu. Ya itu dulu. Kalau belum dewasa lah kita kan belum lihat jiwa berarti kan belum dewasa rohani. Ya. Nggak qualified itu aja. Itu masih step-stepnya dewasa terus udah betul-betul kenal Allah ini terakhirnya murtadnya legal lagi lah itu. Dan itu alias tidak mungkin. Itu jelas sekali Pak. Ya, tapi kalau manusia ya memang begitu pikiran semua sedikit-sedikit salah masuk neraka gitu. Ya enggak. Ya, ini namanya kita damai hubungan dengan Allah kita yang luar biasa semua. Coba nanti Bapak Ibu meditate. Ini proses ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mengerti sendiri, terjawab sendiri. Ya, nanti seperti itu. Tapi pertanyaannya harus timbul seperti Jiran tadi. Saya ini kan cuma menguatkan aja. Tadi udah dijawab oleh Pak Jiran. Ya, lebih mudah masuk surga sudah dijamin oleh Allah sendiri. Masuk neraka itu sulit banget. Apalagi kalau lagi puasa begini, gitu. Sulit banget udah bisa. Gitu Pak Jiran. Semoga mencerahkan ya. Baik, sangat mencerahkan sekali Pak Budi. Baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang mau masih bertanya, saya buka satu pertanyaan lagi. Monggo. Durasi kita mungkin memang tidak terlalu panjang malam ini. Karena di bulan Ramadan kita juga pelaksanaannya menyesuaikan setelah ibadah sholat tarawih. Masih ada yang mau bertanya? Monggo, silakan. Kalau belum ada, sebagai penutup Pak Budi, Ya Pak. jadi dari beberapa materi bab 1, bahkan bab pendahuluan sampai bab 6, menjelang nanti bab 7, bab 8 ini, beberapa materi ini kan sebetulnya berawal masuknya ke wilayah pengertian Pak Budi. Ya. Artinya baru mengerti saja gitu, secara akal. Kemudian pelan-pelan dimeditate, dipahami, diulang-ulang, dibuka kembali, terus kemudian baru masuk ke pemahaman, kejiwani gitu Pak. Lalu kemudian setelah dimeditate, lalu kemudian dipraktekkan menjadi rema atau menjadi buah karakter, kemudian menjadi solusi dari pemrograman firman, akhirnya tumbuh menjadi buah pencerahan dan bahkan kesadaran gitu Pak Budi. Ya. Nah tapi masalah klasiknya Pak Budi, kita sudah tahu jurus, sudah tahu teori gitu kan. Begitu ketemu masalah nih kadang-kadang nggak keluar nih jurus kita gitu Pak Budi. Nah biasanya tidak melahirkan solusi gitu Pak Budi. Nah ini kan kembali lagi materi-materi ini berada di folder yang mana di kepala kita gitu kan. Apakah masih di pengertian, di pemahaman, atau bahkan sudah menjadi tumbuh kesadaran. Nah ini kan kalau kita mau lihat indikator dari apa yang sudah kita konsumsi ya dari bab per bab ini, jika itu melahirkan solusi dan solusi itu permanen, itu pasti otomatis pikiran spiritual yang sedang bekerja. Artinya memang pemrograman firman ini sudah bekerja, lalu kemudian
berbuah menjadi rema, membuah menjadi karakter gitu Pak. Tapi kalau seandainya kadang-kadang nih Pak, bahkan mungkin sering, bukan kadang-kadang, seolah-olah itu seolah-olah solusi gitu menurut pikiran sadar kita. Tapi itu tidak permanen gitu, tidak permanen, dan bahkan banyak menimbulkan efek samping gitu Pak Budi. Efek samping berarti kan itu bisa diklasifikasikan itu baru bahwa itu baru sekedar pemahaman saja di level jiwani. Nah, ada yang lebih parah lagi, baru mengerti gitu, baru mengerti, berada di folder pikiran gitu ya, baru mengerti di level sadar, pikiran sadar kita. Biasanya tidak melahirkan solusi apa-apa, tapi mentok gitu kan. Atau bahkan sulit dapat solusi gitu Pak Budi. Terkadang para perjalanan ini yang pencari ini Pak Budi, sebelum masuk ke pencerahan dan kesadaran, step-stepnya harus melalui itu dulu Pak Budi. Nah, tips apa yang menurut Pak Budi yang paling jitu itu Pak Budi? Supaya ya tumbuh secara organik ya, yang disebut dengan pikiran spiritual, dan kemudian berbuah, pemogaman firman dan lain-lain. Itu Pak Budi. Karena saya kira sih ini sudah menjadi hukum alam bahwa ini tahapannya harus dilalui oleh semua orang. Mohon pencerahannya Pak Budi. Terima kasih Pak Jiran, bagus sekali pertanyaan. Ini rangkuman juga ini ya. Jadi juga semua ini menjadi pertanyaan kita semua ya. Saya dulu juga seperti itu. Sekarang pun masih seperti itu. Ya, Pak ya. Jadi jangan takut kepada sampai di mana level kita ya. Kalau kita sudah sampai ke situ, itu sudah jiwani ya. Jadi makanya ini nanti semua dimeditate coba pelan-pelan. Maka ini yang ke-7, bab 7 kan belum ya Pak ya. Ini yang bikin masalah. Ya, andalan kita masih jiwa kita. Ya, kalau masih jadi diri kita ya terus nanti begini harus cari metode. Ya, SOP-nya 1, 2, 3-nya resolusi permanen, enggak bisa. Kita kalau hidup ini kan kemarin kita udah bilang ya, di dalam fisika kuantum ya. Fisika kuantum itu secara matematis, prediksi matematis dari fisika kuantum. Matematis itu kan pasti ya. Menunjukkan ketidakpastian justru. Apa sih hakikatnya? Lah kalau sudah jadi permanen bisa jadi metode ya kita nggak perlu alah lagi. Ya sudah, jadi ya sudah andalkan diri kita. Jadi yang tiap hari pusing gitu. Ya ini prosesnya terus dijalani, terus mengandalkan Allah gitu dan tidak akan selesai. Ya justru itu. Loh Pak, masalah saya kok tambah besar loh. Nah, karena mau naik tingkat gitu. Kalau SD, SMP, SMA, universitas, S1, S2, ya masalahnya beda. Ya saya maunya tuh metodenya jelas gitu. Prosesnya hanya satu kan ya. Dulu kan dipicu oleh apa? Remuk pikiran. Tapi kita nggak akan geledak karena disanggah oleh tangan dia. Sampai akhir hayat kita disanggah oleh aman kasih dia. Dijamin kekal kita. Makanya jangan takut itu. Ya, jadi kalau jatuh nggak bakal geledak kita. Tapi jatuh-jatuh, ya kalau kita naik sepeda ya dengkulnya ya sedikit itu bangkit lagi. Dia yang mampukan. Roh Allah itu yang memampukan nanti. Nah, fokus kita beralih bukan di tadi gimana caranya supaya permanen, supaya metodenya ada, supaya bukan, kita fokusnya nanti ke Rohul Kudus. Nah ini loh, jadi meditator sejati itu bukan di dalam diri kita. Roh Kudus ini yang luar biasa. Kita sudah melemparkan fokus kita kepada setiap hari Roh Kudus. Kehendak dia kita dahulukan, habis itu baru kita mikir. Nah nanti itu prosesnya kita jalani terus.
Wah ini sudah bisa, kemarin bisa kok sekarang nggak bisa lagi Pak gitu lah, itu naik tingkat. Oke. Ya kalau udah jadi metode bukan Allah itu ya itu manusia kita semua jadi SOP, jadi itu. Sudah padahal sikon ini sangat dinamis dan tidak ada yang terlihat dari panca indera kita. Lawan kita yang nggak kelihatan itu luar biasa itu pinternya. Nggak yang kasar, yang halus-halus gitu. Ya, jadi yang halus yang gede-gede kan yang halus-halus gitu. Jadi sekarang apa itu penyucian uang yang sekian triliun 300 triliun itu kan halus banget itu nggak ada orang tahu itu juga ya yang gitu-gitu makin halus makin yang kasar-kasar itu ya nanti kita pasti gampang itu tapi yang halus-halus itu yang susah ya itu Adam itu halus banget cuman dipelintir sedikit anak cucu dia jatuh semua di dalam dosa kodrat. Jadi ya ini penderitaan seperti ini. Kalau dulu sebetulnya enggak langsung berdakwah sudah kita sudah selesai dengan dunia baru dulu seharusnya. Tapi oleh kita kan nggak pernah kalah dia dengan keselamatan spiritualnya dia rescue kita gitu. Jadi kalau mau membuktikan ya mujizat ya harus ngalami Bang, nggak bisa melihat mujizat orang lain, terus belajar nggak bisa. Itu murid Nabi Isa itu yang 11 itu tiap hari melihat mujizat diajarin nggak bisa. Kalau nggak ngalami sendiri. Kalau masalah uang 100.000 ya harus hilang dulu 100.000. Baru nanti ngerti. Kalau orang lain hilang harus gini-gini nggak bisa. Gitu. Nah sekarang mau apa enggak? Pasti nggak mau kan? Nah, nggak mau ya nggak pinter, nggak mau belajar gitu. Mau berenang ya mesti terjun ke air gitu. Nggak mau ya nggak bisa. Mau dulu adik saya itu yang pinter itu yang dokter itu perempuan itu. Saya punya adik itu pinter, jadi dokter spesialis perempuannya di Serang itu. Nggak berani naik sepeda, kalau naik sepeda dikasih bantal ya, bonceng gua nggak boncengin manusia, bantal dulu di situ. Akhirnya bisa nyetir gitu, tapi belok kiri terus dari rumah ke rumah sakit balik lagi gitu, belok kanan nggak berani kan gitu. Nah sama spiritual ini harus kita jalani itu kayak selancar yang kita nggak bisa lihat dan kepancain, tetap dengan kacamata iman ada metodenya jelas di kitab suci. Nah kita harus percaya pikiran ini sebenarnya apa sih? Yang mendominasi kita itu yang kita percaya gitu loh. Saya tidak percaya itu, saya tidak percaya, saya tidak percaya, saya tidak percaya, saya tidak percaya. Itu artinya Anda percaya A. Karena jadi jangan salah. Oh saya tidak percaya, saya tidak. Itu Anda percaya, saudara diobsesi oleh itu, saudara dikendalikan oleh hati-hati. Makanya yang anti negatif itu hati-hati. Ya, makanya pikiran ini adalah apa yang kita percaya. Kita sadari apa tidak, maka pikirkan yang pro positif saja. Nanti serahkan kepada Allah, Roh Kudus. Jalan sendiri, autopilot gitu. Nah, siap-siap ya lecet-lecet dikit gitu. Kalau sudah nggak lecet dikit ya nanti ada lagi gitu. Ya, tapi mesti berkemenangan karena Allah ada di dalam kubu kita, di pihak kita. Jangan mau menang dengan cara sendiri, wah itu babak belur udah. Pasti babak belur, nggak bisa. Bagus sekali nih pertanyaannya Pak Siran ya. Itu cuma berkati banget nih dua pertanyaan yang ya di bulan Ramadan ini dari Pak Jiran. Itu Terima kasih. kira-kira saya jawaban saya. Iya, iya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Budi, mencerahkan sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, alhamdulillah puji Tuhan, malam ini kita sudah masuk di akhir sesi bab ke-6. Semoga materi malam ini dapat mengganjilkan, bukan menggenapkan, pemahaman yang akan melahirkan kesadaran demi kesadaran untuk Amin. bekal kita di kehidupan dan melewati
sisa usia kita. Amin. Terima kasih Pak Budi Yuwono yang sudah memberikan pengalaman spiritualitasnya melalui buku SQ Power dan melalui bedah buku malam ini. Semoga Bapak Budi Yuwono selalu senantiasa dalam kedamaian, kesehatan, sejahtera, dan keberkahan sisa usianya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf atas kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup malam ini dengan beberapa kalimat yang saya petik dari buku SQ Power. Identitas diri sejati manusia adalah identitas diri roh yang ilahi, yang diperoleh bukan dengan cara-cara duniawi, melainkan dengan cara ilahi, yaitu dari petunjuk firman Tuhan. Identitas diri roh inilah jati diri manusia yang baru. Bapak Ibu terima kasih sekalian, terima kasih saya ucapkan. Kita akhiri acara malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam, selamat menunaikan ibadah saum. Terima kasih. Tuhan memberkati. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.